Dia nangis kan pasti ada sebabnya kan? Dia nangis mungkin karena kata-kata kita yang terlalu jahat buat dia, atau mungkin kita bercandanya main fisik, kita tonjok dia gitu kan. Karena saking banyaknya nabi dan tidak diceritakan, kata Ustaz Abdul Somad, bisa jadi Buddha itu adalah nabi gitu, karena ajarannya itu mirip-mirip dengan Islam. Namun setelah meninggalnya dia, ajarannya disalahpahami. Karena zaman dulu, kalau teman-teman tahu, ada Manat, Lata, Uzza, itu sebenarnya orang soleh, orang yang baik, orang yang keren, tapi ketika dia meninggal malah disembah. Karena itu zaman dulu tuh kayak gitu. Kak, Gitu ada orang. kita tuh dalam ajaran Islam boleh menggambar gak sih Kak? Soalnya banyak banget yang bilang ngegambar itu haram, gak boleh. Tapi juga banyak yang bilang boleh. Itu Betul. gimana Kak? Kak, Nah, kalau- kenapa nabi yang kita kenal cuma 25? Padahal nabi banyak, Kak. Nabi banyak. Kalau kita bercanda nih, dia nangis. Kita termasuk berbuat dosa gak? Azril. Dia nangis. Kak, apa yang dimaksud qada dan qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurlahi amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini, pada kesempatan kali ini kita bersama lagi dengan teman-teman dari SBI yang sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pemantik untuk pembahasan. Langsung saja kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama kita mulai dari Altan. Langsung saja Altan. Kak, kenapa nabi yang kita kenal cuma 25? Padahal nabi banyak, Kak. Nabi banyak, bahkan nggak ada yang bisa tahu pasti jumlahnya Nabi dan Rasul. Iya. Dan tentu itu beda ya antara Nabi dan Rasul. Nah, kenapa cuma 25 yang perlu dan wajib kita ketahui? Karena yang 25 itu terdapat di dalam Al-Quran. Selebihnya itu nggak ada gitu. Maka selebihnya mungkin ada di hadis gitu kan, kayak Nabi Khidir apa yang lain segala macam. Jadi kenapa 25 yang wajib kita imanin? Karena kitab yang kita pegang dan wajib kita imanin secara secara tafsili, secara terperinci itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran cuma menyebut 25. Dan Allah juga bilang bahwasanya sebagian Rasul kami ceritakan dan sebagian lagi tidak kami ceritakan. Nah, bisa jadi, ini tanda kutip ya, bisa jadi itu satu zaman dalam, jadi 25 Nabi itu mewakili Nabi yang lainnya. Bisa jadi sezaman, bisa jadi mungkin ceritanya sama, gitu, bisa jadi mungkin dia cuman beda wilayah, gitu kan. Nah, karena saking banyaknya nabi dan tidak diceritakan, kata Ustaz Abdul Somad, bisa jadi Buddha itu adalah nabi, gitu, karena ajarannya itu mirip-mirip dengan Islam. Namun setelah meninggalnya dia, ajarannya disalahpahami. Karena zaman dulu, kalau teman-teman tahu, ada Manat, Lata, Uzza, itu sebenarnya orang soleh, orang yang baik, orang yang keren, tapi ketika dia meninggal malah disembah. Karena itu zaman dulu tuh kayak gitu. Gitu, ada orang keren, ada orang soleh, dia meninggal tuh justru dibuat patung disembah. Nah, itu yang jadi masalah akhirnya. Jadi kenapa 25? Karena 25 itu yang ada di Al-Quran, itu aja, that simple. Oke. Selanjutnya. Kak, kita tuh dalam ajaran Islam boleh menggambar gak sih Kak? Soalnya banyak banget yang bilang ngegambar itu haram, gak boleh. Tapi juga banyak yang bilang boleh. Itu gimana Kak? Nah, kalau Nurdin makainya itu yang memperbolehkan menggambar. Nah, yang gak dibolehin itu adalah ketika kita membuat sesuatu yang sempurna secara bentuk. Jadi buat manusia kayak gini, beneran nih, kayak gini nih. Ada matanya, ada kepala sampai ujung kaki itu sama semua. Jadi patung kayak gini, patung kayak bener-bener mirip kan Nurdin gitu. Entah dari lilin, entah dari batu, entah dari kayu, entah dari apapun. Tapi bener-bener strukturnya kayak gini, itu yang gak boleh sama ulama. Gitu. Jadi kalau buat ngegambar, walaupun ngegambar ada kepalanya, sampai ada kaki, itu nggak apa-apa karena pipih, cuman selembaran kertas. Tapi kalau dibuat bener-bener jadi miniatur ya bahasanya, atau replika, itu yang jadi masalah. Karena apa? Itu bakal Allah, ada yang bilang itu bakal dituntut nanti sama Allah untuk memberi dia nyawa. Gitu. Jadi yang nggak boleh itu bukan menggambar, tapi memahat ataupun membuat replika seperti manusia atau seperti hewan. Gitu, itu yang nggak boleh. Karena ada Sunan Kalijaga, itu dia berdakwah itu dengan kearifan lokal, berdakwah dengan budaya. Nah, yang teman-teman kenal wayang, tahu kan? Ya. Wayang kan ada kepala, ada badan, ada kaki kan? Nah, tapi bentuknya sama nggak kayak manusia? Itu kan bentuknya pipih doang, lempengan. Gitu, karena ajaran Islam tidak boleh tuh
dibuat sempurna seperti ini. Ada lagi ada badannya benar-benar badan kayak gini. Itu kan banyak tuh patung-patung pemain bola kan kayak gitu kan. Dibuat patungnya kayak gitu, itu yang nggak dibolehin. Gitu, apalagi sampai mirip banget tuh. Kan udah lihat di FVP itu ada patung Neymar. Itu mirip banget itu. Nah, itu yang jadi masalah akhirnya. Gitu. Jadi menggambar boleh, membuat semacam manusia ataupun semacam makhluk hidup itu nggak boleh. Gitu. Silakan, ada lagi. Kak, kalau kita bercanda nih, dia nangis. Kita termasuk berbuat dosa gak? Dia nangis kan pasti ada sebabnya kan. Dia nangis mungkin karena kata-kata kita yang terlalu jahat buat dia. Atau mungkin kita bercandanya main fisik, kita tonjok dia gitu kan. Kita uppercut ininya dia nih, ulu hatinya. Akhirnya dia nangis. Itu kan jadi masalahnya di kita. Jadi dosa atau enggak ya tergantung perbuatannya kita. Nah, cuman akhirnya banyak orang yang menjadikan kata bercanda itu menjadi benteng dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya gimana? Dia ngatain orang dalam tanda kutip, ini mah bercanda, tapi dia menghina orang. Dia mukul orang, ini mah bercanda, padahal dia mukul orang, itu nggak boleh. Maka dari itu ya lebih baik jangan bercanda, apalagi bercanda itu buat melampiaskan dendam. Ya, yang boleh itu kita akhirnya goyan aja, udah bercanda yang sifatnya biasa aja tanpa ada sifat fisik, tanpa kita melukai fisik, dan tanpa juga kita menyerang personal ataupun ngatain orang, itu nggak boleh. Gitu. Jadi mendingan gak usah bercanda kalau kayak gitu ujungnya. Kalau tanya dosa apa enggak, ya dosa lah kita bikin orang sakit. Entah dia sakit secara hati atau secara fisik, kan kita nggak boleh. Gitu. Silakan, Azril. Kak, apa yang dimaksud kodo dan kodar? Kodo dan kodar ini pernah kita bahas juga ya. Jadi ada yang berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang bilang itu adalah kodo, ada yang bilang itu adalah kodar. Nah, cuman yang kalian paham, kodo itu adalah pengetahuan Allah. Jadi sebelum semuanya itu lahir di dunia, itu sudah ditetapin tuh di Lauhul Mahfuz. Udah ada rinciannya segala macam. Nah, ketika kita sudah lahir, misalnya nih Azril, di kodonya itu ditulis nih, Azril datang ke sini jam 6.15. Nah, ketika Azril benar-benar datang di jam 6.15, itu namanya berarti kodar. Jadi kodonya tadi jam 6.15 ditulisnya,